triple mix atau double pun boleh ada pergantian pemain asalkan sebelum pertandingan diizinkan oleh panitia pertandingan. Halo Sobat FYI semua, kembali lagi di FYI Channel. Di video kali ini, gue akan ngebahas tentang 10 hal yang mungkin belum teman-teman tahu tentang olahraga petang. Ya, mungkin rahasianya olahraga petang lah gitu kan. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Yang pertama, ternyata bosi atau bola yang kita gunakan itu boleh berbeda-beda diameternya ataupun beratnya. Jadi misalkan nih teman-teman yang biasa udah make ukuran 72680 dan satu set itu 72680 semua. Ternyata suatu ketika nanti teman-teman make ukurannya berbeda, itu diperbolehkan dalam olahraga petang. Dan saya udah konfirmasi ke Pak Azema atau Mr. Azema bahwa itu diperbolehkan karena tidak ada aturan yang menyatakan bahwa kita harus menggunakan diameter yang sama atau berat yang sama. Yang kedua adalah petang bisa dimainkan dengan lapangan yang tidak ada garisnya. Nah, mungkin nih teman-teman banyak yang belum tahu nih. Biasanya kan kalau di Indonesia itu main petang itu pasti ada garisnya tuh kan. Pasti ada garis outnya. Ternyata kalau nggak ada pun nggak ada masalah karena petang dimainkan di area terbuka pun nggak ada masalah gitu. Jadi kalau suatu ketika nih nanti teman-teman ada lapangan terus nggak punya tali, bisa nggak sih main petang? Ya bisa banget gitu karena petang itu nggak harus bertali atau bertanda lapangannya. Yang ketiga, circle tidak harus berjarak 2 meter dari jack. Nah, ini yang teman-teman banyak salah pahami nih, bahwa kan teman-teman dapat informasi bahwa circle itu harus 2 meter dari jack kan, dari jack di lapangan sebelah, dan itu salah gitu. Yang benar adalah circle itu harus minimal itu jaraknya 2 meter dari antar circle. Sekali lagi, dari antar circle, bukan dari jack atau dari benda-benda lain. Kalau dari benda-benda lain karena jack dari sebelah atau udah dibatasi dengan jarak yang 50 cm kanan kiri itu. Jadi otomatis jaraknya itu minimal 1 meter kan, karena kanan 50 cm, kiri 50 cm gitu kan. Jadi itulah yang membatasi circle dengan jack, bukan 2 meter. Sekali lagi, yang benar adalah circle minimal jaraknya harus 2 meter dari circle lainnya. Oke? Paham ya teman-teman ya? Yang keempat, posisi berdiri pemain. Banyak teman-teman masih bingung nih saat kita belum ngelempar atau mau ngelempar. Teman-teman bingung, posisi teman-teman tuh di mana sih berdirinya gitu, nunggunya untuk mau ngelempar. Nah, di sini saya jelaskan bahwa posisi berdiri pemain yang sedang menunggu giliran untuk melempar atau tim lawan dari yang sedang bermain itu adalah 2 meter di belakang dari jack atau enggak 2 meter di belakang dari si pelempar. Jadi nggak boleh di antara circle dan jack, itu tidak diperbolehkan. Yang boleh adalah 2 meter menyamping di belakang jack atau 2 meter menyamping di belakang orang yang melempar. Itu yang keempat. Yang kelima, dimulainya waktu bermain 1 menit. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu kapan sih waktu 1 menit itu dimulai. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa waktu 1 menit itu dimulai ketika bola yang kita lempar atau jack yang kita lempar berhenti sepenuhnya. Jadi tidak sedang berjalan bolanya tuh atau jacknya, berhenti, tek, dia berhenti, dimulailah waktu 1 menit kita melempar. Nah, seperti itu. Jadi bukan setelah kita melempar, tapi setelah bola atau jack yang kita lempar itu berhenti, dimulailah 1 menit. Yang keenam, kita setelah melempar bola, tidak boleh mengambil kembali bola kita untuk dipegang, walaupun hanya dipegang. Kita pegang, kita bawa-bawa, walaupun kita tidak ada niatan untuk melempar bola tersebut, tapi kita tidak diperbolehkan untuk memegang atau apalagi membawa-bawa bola yang sudah kita lempar. Jadi bola yang sudah kita lempar, walaupun bola itu out, nah bola itu harus ditaruh di luar lapangan. Tidak boleh kita bawa-bawa kemana-mana. Nah, itu adalah pelanggaran. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman udah ngelempar bola, bolanya out, pinggirin aja di luar lapangan, tidak boleh dibawa-bawa. Yang ketujuh adalah pergantian pemain. Nah, biasanya yang kita tahu adalah pergantian pemain itu ya pemain triple man atau enggak triple woman. Padahal triple mix atau double pun boleh ada pergantian pemain asalkan sebelum pertandingan diizinkan oleh panitia pertandingan. Misalkan nih triple mix,
2 putra, 1 putri. Ada pergantian pemain 1, entah itu putra ataupun putri. Tapi dia hanya boleh menggantikan pemain sesuai dengan jenis kelaminnya, sesuai dengan gendernya. Misalkan penggantinya itu adalah putri, berarti dia hanya boleh menggantikan pemain putri. Apabila penggantinya putra, dia hanya boleh menggantikan pemain putra. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya triple man dan triple woman saja yang boleh mempunyai pengganti atau pemain pengganti, tapi pemain double pun boleh, pemain triple mix pun boleh. Tergantung dari panitia penyelenggara apakah mengizinkan dari awal pertandingan. Seperti itu. Yang ke-8, tidak boleh kita menginjak-injak tanah di depan target. Nah, biasanya nih pemain-pemain kita nih sering menginjak-injak tanah di depan target sebelum dia menshooting bola target tersebut. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi kenapa nggak boleh? Karena berbahaya sekali, bisa menyentuh dari bola target itu sendiri. Nah, apabila tersentuh, nah itu pelanggaran berat, sehingga tidak diperbolehkan untuk menginjak-injak tanah di sekitaran dari target. Nah, ini mungkin baik teman-teman yang belum tahu. Nah, di sini saya sampaikan, semoga tidak mengulangi hal tersebut. Yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini banyak disepelekan oleh pemain-pemain Indonesia nih khususnya. Kenapa? Karena seharusnya di dalam olahraga petang, pemain itu harus membawa alat ukurnya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemain itu harus mengukur dulu sendiri. Jadi bukan dikit-dikit manggil arbit, dikit-dikit manggil wasit, tidak boleh seperti itu. Jadi dia harus mengukur dulu sendiri. Setelah dia nyatakan ini bingung atau bimbang siapa yang menang, baru dia panggil arbit. Nah, ini banyak yang tidak disadari oleh pemain-pemain Indonesia. Dikit-dikit panggil arbit, dikit-dikit panggil arbit. Sekali lagi saya tekankan, nanti kalau pertandingan di luar negeri, itu kebanyakan pemainnya itu mengukur dulu sendiri, kecuali pertandingan yang disiarkan langsung di televisi. Nah, itu harus arbit langsung yang mengukur karena terkait durasi pertandingan. Seperti itu ya. Sekali lagi buat teman-teman nih, jangan lupa bawa meteran. Yang ke-10. Nah, ini mungkin banyak teman-teman khususnya panitia penyelenggara pertandingan nggak paham nih bahwa yang ada tuh technical delegate, arbit, control table dan semacamnya gitu. Padahal ada yang terlewatkan yang penting sekali, apalagi pertandingan resmi. Jika di pertandingan resmi, organize itu harus menyediakan 3 orang juri minimal dan maksimal 5 orang juri. Tugas dan fungsi juri adalah untuk mengatur apabila terjadi hal-hal di luar teknis pertandingan, dialah yang akan memutuskan apa keputusan yang terjadi gitu. Jadi juri ini lebih tinggi daripada technical delegate, dan biasanya 3 juri ini adalah terdiri dari technical delegate salah satunya. Terus ketua pertandingan atau ketua pelaksana pertandingan. Dan yang ketiga tuh biasanya perwakilan dari pengurus dari federasi. Nah, jadi 3 orang itu minimal. Kalau bagus ada 5. Ya, jadi tujuan juri ini adalah untuk mengambil keputusan yang secara tidak teknis gitu. Jadi misalkan non teknis itu nanti yang mengambil keputusan adalah 3 orang juri tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu adalah yang bisa saya sampaikan, 10 hal yang mungkin teman-teman belum mengerti atau belum mengetahui tentang olahraga petang gitu. Nah, apabila teman-teman mau mengetahui beberapa hal lagi tentang olahraga petang, bisa meninggalkan jejaknya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bahas. Ya, untuk teman-teman yang pernah komen di kolom komentar saya dan belum saya jawab, insya Allah ke depan saya jawab sehingga nanti bisa memuaskan teman-teman semua. Oke, untuk teman-teman semua, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share biar banyak orang yang mengetahui. Dan apabila video ini kurang bermanfaat, abaikan aja video ini. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.